Bolehlah. Boleh, saya mengerti. Saya mau tahu salah atau tidak. Ya boleh, tapi saya menyebutnya begini. Saya tidak mau bilang salah. Salah tidak enak. Walaupun dalam hati saya kira salah. Jadi mari saya menambah sedikit informasi tentang pengajaran di sini di Universitas Leiden misalnya, atau di kerangka Eropa Barat. Kalau di Indonesia, kalau harus mengarang sesuatu dan teks itu mau dibaca Pak dosen, ini sangat berbeda dengan pandangan di sini. Kalau di sini di Belanda, misalnya ada satu mahasiswa yang mengarang sesuatu yang harus saya baca, si mahasiswa akan menunggu pendapat saya. Lalu itu harus diberitahui langsung. Misalnya ada satu mahasiswa yang mengarang sesuatu tentang satu topik khusus, saya tidak setuju sebagai dosen, harus langsung diberitahu bahwa saya tidak setuju, ini salah. Jadi ini harus dibongkar dulu lalu kembali ke sini, lalu saya akan membaca lagi. Kalau di Indonesia berbeda itu. Di Indonesia ini seorang mahasiswa mengarang sesuatu terus diberikan kepada saya membacanya, lalu kalau saya tidak setuju harus diberitahu secara sopan. Jangan terlalu ini, tetapi harus secara sopan. Misalnya, sangat bagus teks ini, cuma masih ada satu bagian yang belum saya mengerti dengan baik. Mohon dijelaskan kepada saya dulu bagaimana persisnya, apa maksudnya persis ya di sini. Kenapa? Karena orang Indonesia begitu. Tiap orang Indonesia, orang pribadi itu, tiap individu mau nyaman. Kita tidak mau bahwa satu merasa kurang enak di muka orang lain. Jadi kita sama-sama mau nyaman. Saya mau si mahasiswa nyaman. Kalau si mahasiswa nyaman, saya sebagai dosen juga nyaman. Di Belanda itu terbalik. Yang dianggap kesopanan itu harus jelas sekali, harus menjelaskan dengan tepat salahnya di sini, di sini, di sini, di sini, lalu harus dibongkar kalau teksnya mau dianggap sebagai sesuatu yang betul. Mohon dibetulkan duluan. Tapi dalam pikiran Indonesia itu dianggap sangat tidak baik karena si pengarang itu, si penulis itu seperti malu ya di muka orang lain. Nah, perasaan malu itu di Indonesia sangat berbeda dengan perasaan malu di sini di negeri Belanda. Jadi dulu misalnya waktu saya masih kecil, saya juga jadi besar dalam kerangka Nusantara. Jadi kalau ada tamu, si tamu mau tidak mau tinggal makan. Juga kalau tidak ada makanan, saya ke tetangga dulu mencari makanan supaya bisa dibawa ke rumah lalu diberikan kepada si tamu. Harusnya begitulah. Tetapi dalam kerangka Belanda, dulu waktu saya masih kecil, saya bermain dengan teman di luar, terus jam 6 sore, anaknya pulang ke rumah untuk makan, dan saya ikut, bersama-sama ke sana. Terus ibunya akan bilang, minta maaf, tapi kami makan dulu ya. Anak duduk di depan dulu. Wah, ini tak mungkin di kerangka Maluku, tak mungkin saya harus tunggu di luar atau di depan, mereka makan dulu. Tak mungkin. Itu dianggap paling tidak baik. Di Indonesia ada orang yang makan, tamu masuk, ikut makan. Supaya aman, jangan sampai orang harus tunggu di luar baru bisa makan. Itu malu. Kita malu semuanya, di Indonesia begitu. Satu orang malu, yang lain juga ikut malu. Sama-sama malu atau sama-sama nyaman. Jangan sampai satu malu, yang lain tidak tahu malu. Itu berarti sebenarnya tidak berbudaya ya. Ini bedanya dengan negeri Belanda. Di sini tidak dianggap sebagai sesuatu yang jelek. Wah, maaf, kami masih makan. Mohon pulang jam 7 ya.
Wah, tak mungkin itu. Di Indonesia tuh aneh sekali kalau saya harus pulang kalau mereka selesai makan. Tak mungkin. Itu perbedaannya. Misalnya, dan ada lebih seperti itu. Kalau berkait dengan misalnya Pak Martin ini ada orang yang di luar, kenalan Pak Martin jatuh, misalnya orang jatuh di sana, saya tahu, ini sebenarnya tetangga Pak Martin ini jatuh. Pak Martin mau tidak mau malu, saya ikut malu, sama-sama malu kan, tamu malu, saya juga malu. Maka saya pura-pura tidak melihat itu, supaya ini tidak usah malu juga. Ini bedanya. Dalam kerangka Eropa Barat, ini bisa bilang bahwa terserah orangnya jatuh di sana, itu bukan masalah saya, ya kan? Tetapi dalam kerangka Indonesia, itu tetangga dong, itu bukan orang lain, ini tetangga, jadi sudah satu kerangka itu. Pasti sedikit malu. Saya juga malu. Atau misalnya karena warga negara Jerman, ada kebetulan ada warta berita, terus ada sesuatu yang terjadi yang politik itu saya dengar ada di sini, kita sama-sama mendengar bahwa ada sesuatu politik Jerman yang muncul. Wah, tidak enak juga, tidak enak untuk tamu, berarti bagi saya tidak enak juga, karena harus rasa malu toh. Sebaiknya saya tidak dengar, jadi saya buat begini supaya tidak dengar toh, tidak apa-apa, tidak usah malu sehingga nyaman. Perasaan nyaman itu sangat penting di budaya Indonesia. Jadi mahasiswa saya kalau belajar tentang bahasa Indonesia, orang Belanda langsung bertanya, apakah konstruksi ini betul atau salah? Jawaban pasti, ya bolehlah. Boleh, saya mengerti. Saya mau tahu salah atau tidak. Ya boleh, tapi saya menyebutnya begini. Saya tidak mau bilang salah, salah tidak enak. Walaupun dalam hati saya kira salah. Saya dalam hati bilang salah, tapi tidak berani menyebut keluar, tidak enak itu. Kalau saya menyebut, ini salah, yang kalah itu saya. Saya yang kalah karena si pendengar harus malu. Jadi saya memalukan tamu itu, itu paling jelek. Jadi gimana sebagai orang bule di Indonesia minta feedback dari gurunya? Yang paling bagus bilang apa? Feedback tentang apa? Jawaban, kalau perlu feedback, ya itu makan waktu. Karena pada awal balasannya iya saja. Wah, jadi ternyata konstruksi ini salah. Balasannya, iya. Salahnya bagaimana? Ya sudahlah. Boleh juga, tak apa-apa. Tetapi untuk orang Belanda ada apa-apa loh, salah, tidak boleh salah. Tapi dalam pikiran Indonesia, mau dilupakan secepat mungkin supaya itu tidak ada lagi. Jadi, tapi orang Belanda mau tahu persis salahnya mulai di mana. Mana salahnya dalam konsep, mana mulai salahnya. Supaya bisa diperbaiki. Orang Indonesia pikir sebaiknya jangan dipakai sama sekali. Itu tidak usah. biarin. Ya biar sudah. Jadi itu khusus budaya Nusantara itu, bukan saja di Indonesia, Malaysia dan Filipina juga begitu. Sama saja. Apa itu persisnya? Menurut saya itu orang Nusantara coba menghindari masalah. Orang Belanda lain, mana masalahnya saya cari dulu supaya lalu saya merusakkan masalah di situ. Orang Indonesia mencari, di situ masalah, saya ke sana. Itu bedanya. Dan saya kira itu betul-betul perbedaan budaya. Di sini kita belajar di sekolah, kalau ada masalah harus dilawan, harus melawan sampai jadi. Orang Indonesia kira, wah tuh ini masalah di situ, aduh terlalu berat, saya ke sana sajalah.
mungkin bisa menghindari begini bisa. Oke, saya buat. Kalau jalan itu rusak, ya ambil yang lain. Ya, Nggak usah diperbaiki. ya. Oh, itu lumpur sekali tuh, aduh. Oh, kalau begitu saya ke sana. Tidak apa-apa. Itu cara Indonesia. Dan saya kira orang Indonesia juga tidak mengerti bahwa khususnya orang Belanda akan mencari masalahnya, mana masalahnya, mana problemnya yang mau diperbaiki. Aduh, itu terlalu mencapaikan, biarlah kita mencari jalan yang aman, tidak ada masalah, enak-enak, nyaman-nyaman. Itu jadi apa ya? Itu namanya perasaan senang. Orang Indonesia mau dalam keadaan senang. Apa terjadi dalam keadaan senang? Tidak terjadi apapun. Itu sudah tidak ada apapun. Sudah senang toh, senang hati, sudah aman, tidak ada apa, nyaman, tidak bergerak, duduk boleh, tak apa-apa, tidak ada ribut, tidak ada angin terlalu keras, tidak lapar, tidak apa-apa, duduk saja santai. Oke. Di sini kita belajar di sekolah. Sekarang saya di sini. Saya mau kemana? Wah, saya mau menjadi presiden. Oke, mau menjadi presiden berarti harus naik gunung itu, harus belajar ini. Harus tahu itu baru bisa menjadi presiden. Saya keturunan Indonesia, wah, aduh, harus naik ke atas itu. Sebaiknya saya tinggal di sini, tidak usah menjadi presiden. Dan itu sangat di dalam. Saya kemarin berbicara dengan orang Melayu dari Malaysia, hampir sama pikirannya. Kalau misalnya berkait dengan, misalnya orang Melayu yang kemarin di Kuala Lumpur tidak suka istilah marah. Kalau saya anak Indonesia Timur, marah itu sesuatu yang sangat penting, itu ciri budaya. Jadi orang tua harus marah. Kenapa? Kalau orang tua tidak marah, itu tidak baik itu. Itu orang tua yang tidak baik. Orang tuanya harus kuat, harus keras, harus hebat itu. Jadi marah, hebat itu semua satu. Di Indonesia Barat lain. Sangat berbeda, tapi di Indonesia Timur, oke, ayahnya harus marah. Juga kalau tidak marah tuh harus marah. Kenapa? Oleh karena orangnya harus hebat. Ibu tak pernah marah, ibunya selalu manis. Orang tua harus manis. Ya, atau nenek kakek itu harus manis, orang manis. Nenek tidak boleh marah, itu tak enak. Atau ayah marah boleh. Ayah sebenarnya harus marah. Ini bedanya. Sama dengan kalau jadi di Indonesia Timur, kalau ayah marah langsung berteriak, kamu kacau ini. Oi. Di Indonesia Barat, ayah marah diam. Tidak sebut apapun. Kita tahu, ayah itu marah karena diam terus. Sudah 1 hari tidak sebut satu kata. Marah orangnya. Ini sangat berbeda. Tetapi mau apa Indonesia itu sebesar Eropa ini. Jadi dari Dublin sampai Moskow, itu seperti dari Banda Aceh sampai di Sorong. Ya, sangat besar Indonesia itu. Jadi sangat berbeda. Tapi saya juga belajar bahwa yang berkait dengan diam, itu di seluruh Indonesia juga ada. Orang Indonesia Timur juga bisa diam sekali kalau sedih, ya sebaiknya diamlah. Atau orang marah dengan saya, diamlah. Jangan lihat orang yang begini saja sampai orangnya sudah selesai, tidak usah saya diberitahu, kamu kacau gini. Oh, saya diam saja. Tapi di sini di Belanda langsung ada diskusinya. Dan itu juga orang tua juga mau bahwa kenapa kamu buat begitu? Saya sudah bilang harus ada di rumah jam ini. Sekarang sudah sudah lama ini. Kenapa tidak datang lebih dahulu? Orang Indonesia bilang, ya maaf Pak. Tapi tidak ada alasannya.
Anak Belanda ada alasannya. Oh, kebetulan mobil ketabrak atau pesawat jatuh dari langit atau apa, harus ada alasannya. Tidak ada alasan, boy, tidak baik. Orang Indonesia minta maaf saja sudah. Khususnya pertanyaan dalam bahasa Indonesia selalu berakhir dengan ya. Jadi orang Indonesia bilang, sorry ya, mau tidak mau harus dibalas dengan iya. Waduh, sorry ya, ya. Jadi kita langsung mengaku ya, harus ada, itu artinya sopan. Di sini sangat berbeda. Kadang-kadang saya juga tidak terlalu mengerti. Anak saya kadang-kadang juga bilang, oh ayah ini kalau tidak setuju sudah seperti orang Indonesia. Diam terus. Misalnya kalau ada sesuatu yang ada di TV saya tidak mau menonton karena anak main di situ, kan ada sejenis musik yang saya tidak suka. Ya sudahlah, dan diam saja. Kalau istri saya yang orang Belanda langsung bilang, saya tidak mau dengar itu. Ganti, cari sesuatu yang lain. Nah, saya diam saja. Kenapa? Karena saya tidak tahu, tapi tidak enak untuk sebut. Ini masalahnya. Sama dengan mahasiswa membuat salah dalam tata bahasanya atau konstruksi, susah sekali untuk bilang salah. Karena salah itu kata yang tidak enak. Jadi cepat saya bilang, saya mengerti, boleh. Pak Suryadi sama, boleh. Saya mengerti, tapi itu berarti saya tidak sebut begitu. Ininya. Dan Filipina, Malaysia sama itu. Sangat menarik. Jadi kalau kita mau tahu tentang budaya di daerah Nusantara, kita harus was-was sekali. Karena banyak kali kita harus menggali dulu baru belajar tentang itu, baru mengerti itu. Sampai sekarang kadang-kadang saya juga tidak tahu, apalagi kalau misalnya budaya Jawa kompleks sekali. Why? Saya keturunan Indonesia Timur, kami itu gampang sekali. Tapi budaya Jawa, kompleks sekali. Dan saya tidak tahu, saya satu kali ke Solo, ke keraton di Solo dan juga keraton Yogyakarta. Aduh, harus tahu persis aturannya begini. Saya tidak tahu, jadi tidak berani masuk. Ini masalahnya. Kenapa? Oleh karena saya tidak belajar bagaimana persisnya, jadi sebaiknya saya tinggal di luar daripada masuk. Kan saya malulah. Terus teman saya juga bilang, mau malu di mana? Karena belum membuat apa yang salah, jadi belum usah malu. Tapi toh saya malu kan, saya tidak tahu kelakuan saya harus bagaimana. Nah, orang Indonesia pasti bilang begitu, wah saya malu. Tapi makna malu itu tidak sama dengan arti malu yang ada di kamus. Karena kalau malu dalam bahasa Inggris biasanya diterjemah sebagai ashamed atau shy. Tapi dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda, ashamed tidak sama dengan shy dong, itu sangat berbeda. Tapi keduanya betul, itu ada dalam malu. Kalau saya tidak berani masuk keraton Yogyakarta karena saya malu, itu tidak berarti saya ashamed. Mungkin saya lebih shy daripada ashamed karena saya tidak tahu buat apa. Tapi kalau tetangga saya jatuh di situ dan Pak Martin melihat itu, saya ashamed karena itu tetangga saya yang jatuh dan kelihatan di sana. Wah, malu sih. Bukan shy. Tapi sama-sama pakai istilah malu itu. Jadi itu yang menarik dalam bahasa Indonesia. Di sana 700 bahasa, tetapi itu tidak berarti bahwa orang Makassar memakai bahasa Indonesia seperti orang Jawa. Tidak. Orang Jawa memakai bahasa Indonesia seperti orang Jawa, sehingga cara Jawa itu muncul dalam bahasa Indonesianya.
Sehingga orang Jawa untuk orang Indonesia Timur, saya tidak tahu ya, di Biak misalnya, pasti dianggap sebagai aduh, orangnya mau apa persisnya. Kalau saya misalnya mendengar orang Aceh, wah saya suka sekali, tapi cara bahasa Indonesianya bagi saya sulit. Saya tahu istilah satu persatu, tetapi kombinasinya bagi saya sulit. Kenapa? Karena budayanya toh sangat berbeda. Sama dengan orang Biak, bagi saya juga kompleks itu. Jadi yang umum boleh, tetapi yang lebih dalam saya tidak tahu. Saya kemarin di Makassar sama. Saya berbicara dengan orang Makassar, tahulah bahasa Indonesia sama-sama. Cuma maksudnya bagi saya tidak selalu diraih juga. Banyaknya saya mengerti kalau berkait dengan makan, minum, gosip kecil boleh. Tetapi yang berkait dengan yang dalam sekali, yang berkait dengan budaya misalnya, ada banyak saya tidak mengerti. Tapi yang bagus menurut saya defaultnya dalam masyarakat Indonesia, kita tidak mau mencari itu. Yang persis itu kita tidak mau tahu. Yang umum boleh. Tapi persisnya seperti orang Belanda mau tahu persis apa itu. Maksudnya apa persisnya. Mau tahu itu. Intinya, mau tahu intinya. Orang Indonesia tidak perlu intinya. Malu saya tidak usah. Jadi, maksudnya begini-begini. Kita tidak usah tuh. Kalau orangnya bilang sesuatu begitu, yalah sudah. Khususnya kalau kita mulai merasa bahwa orangnya marah, tidak enak, saya tidak mau hadir itu. Misalnya orang tua marah dengan anaknya, saya juga hadir, aduh tidak enak. Kan itu malu dua kali, malu kepada anak itu, malu juga kepada orang tua itu. Jadi sebaiknya saya tidak ada, jadi pura-pura saya tidak dengar, atau kebetulan saya masih melihat sesuatu di celana saya. Karena ya ini khususnya menurut saya budaya Indonesia. Kita cari jalan keliling. Jangan mau begini ya, jalan beginilah. Dan kita tidak ada istilah persis untuk itu. Kita bilang tidak enak. Tapi tidak enak, kenapa tidak enak? Ya, saya tidak mau campur tangan toh, saya tidak mau itu. Jadi pura-pura tidak terdengar, pura-pura tidak terlihat, pura-pura tidak tahu. Khususnya istilah tahu itu sangat penting dalam budaya Indonesia. Sesuatu terjadi, jadi misalnya ada satu gosip tentang satu dosen. Waduh, kita ininya, satu dosen membuat sesuatu. Mari bilang namanya Ali lah. Oke, ada satu dosen namanya Ali. Kita tidak sebut namanya, tapi saya harus bilang saja tahu tuh. Tahu. Pakai istilah tahu sudah cukup. Semua orang sudah sadar, wah mereka kedua ini tahu sesuatu tentang orang itu yang sebenarnya tidak enak bagi orangnya. Atau kita bisa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Berarti dalam bahasa Inggris, tahu sebenarnya menurut saya tidak berarti to know, tetapi saya tidak tahu berarti I am not knowledgeable. Jadi lebih luas itu. Dan lebih enak kalau tidak tahu, bukan salah saya ya. Wah, tadi Ona memberikan permen kepada anak itu, tapi anak itu tidak boleh makan permen. Saya tidak tahu toh. Oh ya, oke lah. Kalau saya tahu itu salah, saya tidak tahu itu. Jadi bukan salah saya. Karena tidak tahu. Istilah tahu sangat penting dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang ini tahu sesuatu saya tidak tahu. Atau saya tahu sesuatu, di sini juga tidak tahu.
Tapi tahu bahwa saya juga tahu sesuatu lah. Mau tahu apa yang saya ketahui. Tidak mau tahu itu. Tidak mau. Itu jangan. Yang diketahuinya tinggal di sana. Yang saya ketahui tinggal di sini. Kadang-kadang ada orang yang sama-sama tahu. Wah, berarti kita sama-sama tahu. Nanti Pak Ali lewat di sini, Pak Ali sudah bisa lihat di mata kita ini, kita tahu. Malu orangnya, jadi cari jalan lain. Tidak usah sebut apapun. Ini budaya Indonesia.